Shalom sahabat Kalimatulu dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatulu semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Ya, kita akan memulai reactionnya. Nah, sebelumnya teman-teman ya, bagaimana untuk suara saya? Apakah sudah bagus? Ya, Salam Bufat. Masa kita harus dengan orang gila? Oh, mau bagaimana masalahnya kalau anjing rabies itu ternyata memang dalam faktanya itu memang ada, guys. Nah, anjing rabies ini kalau dibiarkan nanti akan menggigit anjing yang lain, kemudian anjing yang lain tambah rabies lagi, dan dia menggigit yang lain lagi, kemudian tambah lagi rabies lagi. Jadi akan akan mengakibatkan banyak anjing-anjing rabies yang semakin banyak jumlahnya, teman-teman. Jadi kalau kita biarkan, maka anjing rabies itu akan semakin banyak jumlahnya. Nah, kita dengan usaha bahwa Injil itu selama sebelum ada internet itu sebelum ada internet, teman-teman ya, atau media sosial yang bisa kita gunakan secara bebas untuk kita bersuara, secara realita hidup orang yang mengabarkan Injil itu disebut kristenisasi. Dan kebanyakan satu agama ini yang selalu alergi ketika orang Kristen itu berbicara tentang Injil. Nah, itu sebabnya saudara, saya sampaikan bahwa bersyukurlah kita kepada Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa memberikan jalan kepada kita bahwa Injil tetap bisa diberitakan. Nah, ini media sosial adalah salah satu media sosial yang disediakan Tuhan untuk kita jadikan ladang penginjilan, saudara. Nah, untuk mengenai penginjilan ya, jadi ada juga yang orang Kristen itu bawaannya ya kita harus monoton aja dong ngabarin Injil, Fatimah. Ngapain kita mesti harus mengkait-kaitkan agama mereka? No. Inilah justru kita ini dituntut cerdik, saudara. Bagaimana kita harus menggunakan kecerdikan kita. Jadi kalau kita tiba-tiba ujuk-ujuk ngomongin tentang Injil gitu ya, nah mereka akan sulit menerima dan mereka juga kurang tertarik. Tetapi ketika kita mereaction, kita punya alasan menjawab, sekaligus kita juga punya alasan untuk membalikkan sesuatu yang bahkan mereka sendiri tidak tahu, begitu ya. Nah, channel ini senantiasa menyediakan informasi data ya dari pihak Islam maupun pihak Kristen. Bahkan channel ini juga menyediakan room diskusi untuk kalangan agama manapun, dan live chat ya, dan link sudah selalu disediakan di live chat. Silahkan hadir. Nah, untuk hadir di sini bukan untuk kita gontok-gontokan sembarangan, teman-teman ya, tetapi kita mendiskusikan. Kalau misalkan Islam percaya diri bahwa di dalam Islamlah kebenaran, ya mari dibuktikan. Kalau misalnya di dalam Kristen merasa itu benar, ya mari kita buktikan. Jadi harus ada keduanya ini, ada pokok diskusi yang jelas. Jadi tidak sembarangan begitu ya. Oke, baik. Bagaimana ya? Ini si Zuma ini, teman-teman ya. Saya katakan ini adalah rabies yang selalu keluar-keluar teriak-teriak seolah-olah dirinya ini adalah orang yang pintar. Nah, ketika dia membuat suatu tuduhan terhadap kekristenan, ini adalah salah satu bukti dirinya sendiri sebenarnya tidak mengerti kitabnya. Ya, sehingga lupa. Dia selalu mempersoalkan dalilnya mana? Imannya umat Kristen itu dalilnya di mana? Apa yang disampaikan oleh Yesus apakah sesuai apa yang dilakukan oleh umat Kristen? Di mana ini, di mana itu, dan lain sebagainya. Itu adalah bukti dia tidak mempelajari kitabnya. Oke, kita dengarkan dulu, guys. Adakah Yesus mengajarkan Anda menyembah dirinya? Tak ada. Tanya diri Anda, adakah Yesus mengajarkan dan pernah menyebut kata Kristen? Tidak ada. Oke, satu-satu dulu kita reactionnya.
Adakah, nah, ini suaranya lantang, maka saya bilang rabies. Teman-teman kalau dengerin anjing yang suka rabies kayak mana? Suaranya kencang, teriak-teriak kayak ngamuk gitu ya. Nah inilah Juma ya. Jadi sayang sekali kalau manusia itu setara dengan anjing rabies, karena cuma hanya suaranya doang yang dikeraskan gitu ya. Di dalam kekristenan, konsepnya jelas itu berbeda dengan Islam. Islam atau Allah akan mengutuki bahkan memusuhi ciptaannya sendiri ketika ciptaannya tersebut tidak mau menyembah. Jadi fokusnya Allah ini adalah semua manusia itu harus menyembah dirinya. Entah kamu penjahat, entah kamu pendosa, entah kamu korup, entah kamu pedofil, entah kamu pembunuh dan lain sebagainya, yang penting kamu harus menyembahnya. Nah, ini adalah hal yang sangat keliru. Dan ini tidak sama dengan konsep Tuhan kita, Saudara. Ya, tetapi Tuhan kita mau supaya tahu siapa Tuhannya dan tidak menyembah Allah-Allah lain. Ya, kalau Tuhan kita ya itu tidak memberikan konsekuensi kutukan terhadap orang yang tidak menyembahnya, tetapi Tuhan ingin memperkenalkan dirinya, siapa dirinya. Nah, ketika manusia itu sudah mengenal siapa itu Tuhan dan manusia diberikan kebebasan untuk boleh menyembah atau tidaknya. Nah itu saudara, kalau manusia ingin keselamatan, tentu kita sangat tahu keputusan kita apa. Ya, jadi Tuhan kita ini tidak pernah ngemis-ngemis untuk disembah. Itu harus tahu Jumanya. Ya, jadi nggak kayak Islam. Kalau misalkan mempertanyakan di mana ada perintah Yesus untuk menyembahnya. Masalahnya juga, apakah ketika para murid Yesus menyembah Yesus, Yesus menolaknya? Tidak kan? Ada berapa orang-orang yang sujud kepada Yesus? Apakah Yesus jangan sujud kepada saya, awas, minggir. Apakah begitu? Enggak. Tetapi Yesus membiarkan dirinya ketika ada orang yang sujud menyembahnya. Kenapa mereka sujud menyembah Yesus? Karena mereka melihat sesuatu yang tidak biasa daripada Yesus itu sendiri. Kalau cuman Muhammad sih cuma jalan biasa. Ya kalau ada cewek misalnya, saya suka sama cewek itu lah, kemudian dinikahi, itu mah manusia biasa, saudara. Tapi perjalanan Yesus itu bukan perkara mencari cewek, saudara. Ya, perjalanan Yesus itu datang itu membawa misi kabar baik bagi dunia. Kenapa kok Yesus itu datang membawa misi kabar baik buat dunia? Karena Tuhan sangat tahu manusia sudah masuk di dalam jerat hukum akibat dari pelanggaran dosa. Artinya konsekuensi upah dosa adalah maut atau kematian kekal. Tuhan yang menciptakan manusia, yang sungguh-sungguh Dia pencipta, Dia tidak membiarkan ciptaannya mengalami kebinasaan kekal. Oleh sebab itu saudara, Tuhan kita tidak merancangkan kecelakaan, melainkan Tuhan kita merancangkan damai sejahtera. Dan Tuhan kita adalah Tuhan juru selamat, bukan Tuhan juru laknat. Kalau saudaraku muslim, kita tanya apakah dalam Islam itu ada konsep Allah itu juru selamat? Kan tidak ada. Setahu saya ya, ratusan ayat-ayat Al-Quran di situ bertaburan, isinya cuma melaknat orang kafir, laknat orang-orang tidak menyembahnya, orang menyekutukannya dan lain sebagainya. Dikatakan seburuk-buruknya makhluk dan sebagainya. Itulah sifat dirinya Allah yang disembah umat Islam. Maka kita harus mempertanyakan, si Allah ini pencipta langit dan bumi atau bukan?
Kalau misalkan yang benar adalah Allah itu sebagai pencipta langit dan bumi, enggak mungkin ya dalam rancangan dan tujuan dan rencananya dia ingin memenuhi neraka itu dengan manusia. Mana ada cerita sesembahan manusia tetapi justru menciptakan neraka untuk dipenuhi, isinya dihuni sama manusia. Enggak mungkin. Tapi disitulah tertulis di dalam Quran bahwa Allah merancangkan kecelakaan atau kematian yang kekal karena manusia harus memenuhi neraka. Adakah di sini dipahami oleh saudaraku muslim maupun si Jumah? Mungkin gak pernah baca Qurannya kalian. Makanya jangan selalu teriak-teriak ya. Di mana ada perkataan Yesus, sembahlah aku. Itu kan kata-kata yang nanti monohok berbalik kepada mereka. Adakah yang diimani umat Islam satu saja bisa sesuai dengan ayat Quran? Ternyata tidak ada. Ya, bahkan iman yang diimani umat Islam di seluruh dunia sampai bisa mengakibatkan orang itu bisa masuk neraka, satu pun tidak ada di dalam Al-Quran. Apa saja Fatimah? Satu, soal Idul Fitri, apakah ada Idul Fitri di dalam Quran? Tidak ada. Puasa 30 hari, apakah ada di dalam Quran? Tidak ada. Kemudian sunat, apakah ada di dalam Quran? Tidak ada. Sholat 5 waktu beserta rakaat-rakaatnya, apakah ada di dalam Quran? Tidak ada. Terus semuanya itu menjadi iman sentralnya umat Islam. Kalau dari 4 itu tidak dilakukan, umat Islam bisa masuk neraka. Pertanyaannya adalah, yang punya neraka siapa? Allah. Yang punya neraka Allah. Tapi apa yang dilakukan oleh umat Islam tidak satu pun berasal dari kata-katanya Allah. Berarti ya benar tadi yang saya katakan, bahwa dalam Quran Allah tuh memang merencanakan jebakan Batman. Allah merancangkan neraka jahanam itu hanya untuk dihuni oleh manusia. Ya, begitu saudaraku. Jadi kalau misalnya mempertanyakan iman Kristen, di mana ayatnya Yesus mengatakan suruh sujud menyembahnya? Kalau gak ada, terus orang salah gitu, sujud menyembah Yesus. Tidak salah, karena Alkitab juga mencatat bahwa peristiwa yang terjadi pada saat itu adalah murid-murid Yesus dan juga orang lain sujud kepada Yesus dan Yesus tidak menolaknya. Itu kesatu. Kedua, selalu berulang-ulang si Juma mengatakan Yesus tidak mengajarkan agama Kristen. Ini Kristen ajaran siapa? Nah gitu ya. Nah inilah ya, sudah membuat TikTok dari kapan itu ya, berulang-ulang argumennya, ditanya berulang, sudah di counter, membuat video baru isinya begini lagi, dia debat dengan orang, pertanyaan dengan pertanyaan yang sama. Yang kedua, saya mau reaction juga ya mengenai tentang Kristen. Islam itu adalah agama, betul ya? Islam itu agama, tapi Kristen itu bukan agama, harus dibedakan. Jadi kalau misalkan dalam legalitas negara selalu menggunakan agama Kristen, itu hanya sebagai bentuk legalitas di negara saja. Tapi Kristen itu berasal daripada kata Kristus, ya, atau Kristos, yang artinya adalah kita adalah pengikut Kristus, ya, bukan agama. Karena di dalam kekristenan bicara tentang ibadah, kami tidak harus diatur sedemikian rupa seperti halnya Muslim. Nanti kalau jempolnya salah, posisi lututnya salah, posisi kakinya salah, posisi tangannya salah, itu gak sah sholatnya. Nah ketika gak sah sholatnya, 1 kali saja melanggar sholat 1000 tahun di neraka. Nah
Bukan begitu. Jadi mengenai liturgi iman Kristen itu tidak menentukan orang tersebut harus dimasukkan neraka atau tidak. Karena Yesus tidak mengajarkan ritual cara menyembahnya. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita ketika kita berdoa kepadanya harus dengan roh dan kebenaran. Kalau Yesus mengajarkan berdoa itu dalam roh dan kebenaran, itu mau praktiknya, mau kamu mau pakai sujud kek, mau kamu mau pakai dengan nangis-nangis kek, mau kamu mau posisinya bagaimana kek, karena Tuhan itu melihat ketulusan hati. Tuhan tidak mengajarkan untuk kamu ritual hafalan, jungkir balik berapa kali, baca mantranya harus dihafal berulang-ulang kali, enggak gitu. Jadi harus dibedakan, saudara ya. Kalau misalkan Yesus mengatakan kalau dia bertanya tadi tentang Kristen ya, Kristen bukanlah agama. Jadi Kristen tidak menyalahi ajaran Yesus. Karena kami adalah pengikut Kristus, makanya kami disebut Kristen. Dan penyebutan Kristen memang bukan berasal dari langit diturunkan. Penyebutan Kristen memang inisiatif para murid Yesus itu sendiri. Itu kita tidak menolak. Penyebutan Kristen adalah inisiatif para murid Yesus. Karena keselamatan itu tidak tergantung kepada agama. Keselamatan ada di dalam Yesus Kristus. Ya, agama tidak bisa menyelamatkan. Tetapi yang bisa menyelamatkan hanyalah Yesus Kristus. Nah, ini harus dibedakan. Nah, kalau kita tanya balik kepada Muslim, apakah di dalam Islam itu bisa menyelamatkan? Apakah orang ketika beragama Islam langsung selamat? Jangan menghibur diri, saudara. Kita bisa melihat faktanya bagaimana umat Islam selalu berupaya dengan halu, dengan 1000 kehaluannya maksud saya. Kalau misalkan Islam mengatakan bahwa di dalam Islam kalau orang beragama Islam sudah otomatis berarti selamat, jangan halu. Kita bisa melihat ada fakta ribuan halu tentang iman Islam. Kalau cukup beragama Islam kamu sudah selamat, untuk apa kalian harus mengumpulkan pahala tiap hari, harus menggunakan cebok 3 batu hanya demi pahala? Terus kemudian membunuh cicak itu katanya juga bisa berpahala. Kalau memang sudah selamat, kenapa harus membunuh cicak? Kalau memang sudah selamat, kenapa harus cebok 3 batu? Kalau memang sudah selamat, kenapa harus mencium batu? Kalau memang sudah selamat, kenapa mesti puasa? Kalau memang sudah selamat, kenapa mesti baca Quran? Bukankah ketika Islam membaca Quran bukan untuk memahami, melainkan untuk mencari pahala? Betul? Coba, bagaimana? Bisa nggak kalian ngebantah kata-kata saya? Saudaraku Muslim, apa yang saya katakan apakah salah? Itulah makanya saya terus mengajak saudaraku tuh jangan terlalu halu dan jangan terlalu percaya diri menjadi umat yang akhirnya yang selalu diajarkan untuk meninggikan diri. Agama yang selalu sombong, ya, meninggikan diri seolah-olah agamanya paling benar dan orang lain tuh berhak untuk dihakimi. Salah. Ya, maka sebenarnya room ini adalah ruang yang sangat tepat untuk membuktikan bahwa Islam itu layak dan berhak untuk bisa menghakimi semua agama. Kalau ternyata dalam faktanya, dalam ajaran Islam penuh kebingungan, penuh teka-teki dan ketidakjelasan, jangan coba-coba menjadi hakim bagi banyak agama, saudaraku. Ya, jadi seperti itu yang harus saya sampaikan kepada saudaraku Muslim. Tidak henti-hentinya kita mengajak saudara kita Islam, hentikan mulut bualan itu, hentikan kesongongan itu. Jangan mentang-mentang menjadi mayoritas di Konoha ini. Ketika kalian melakukan penistaan terhadap kekristenan, seolah-olah hukum ini tidak sama sekali menyentuh kalian. Lalu kemudian kalian sebebas-bebas itu. Coba perhatikan cara kami.
Cara kami ingin mengungkapkan kebenaran saja, untuk menyenggol agama kalian saja, saya harus membuat judul itu mesti harus sesederhana itu gitu. Saya harus menggunakan taktik ini. Kalau saya misalnya mungkin saya udah tinggal di kutub utara sana atau bagaimana saya teman-teman ya, mungkin saya akan lebih keras membuat temanya apa adanya gitu. Inilah kami selalu diajar untuk senantiasa kita harus menggunakan kebijaksanaan, hikmat ya. Dan kita juga menyadari bahwa kami umat Kristen ini adalah menghadapi orang-orang yang mungkin punya sifatnya seperti tabiat liar, tabiat-tabiat yang sumbu pendek, gampang tersinggung, selalu mencari kesalahan. Saudara, banyak orang yang nonton channel saya sedang mencari-cari kesalahan saya. Tapi karena berhubung kita harus belajar tentang hukum juga saudara ya, hukum penistaan itu yang bagaimana, maka kita hati-hati. Saya sengaja selalu menggunakan video-video reaction dari mereka untuk kita bicara tentang Injil sekaligus kita menunjukkan kesalahan mereka. Itu dengan cara seperti ini saudaraku. Inilah ciri khas channel saya. Ciri khas channel saya selalu menggunakan kecerdikan ini supaya saya tidak terjerat hukum. Dan ini adalah salah satu metode yang saya pakai supaya Injil juga didengar orang. Ketika mereka menyalahpahami tentang kekristenan, di situ kita punya celah untuk berbicara, untuk meluruskannya saudara. Sekaligus kita menunjukkan kesalahan mereka dan kita menyadarkan mereka supaya mereka jangan terus-terusan ya menggunakan tabiat-tabiat sombongnya itu. Ya, lanjut kembali saudaraku. Tanya diri Anda, adakah Yesus pernah menyebutkan kemudian untuk ibadah minggu? Tak ada. Adakah pernah menyebut gereja? Tak ada. Menyebut Nah ya, ini lagi disama-samakan dengan mereka. Adakah Yesus menyebut ibadah hari Minggu? Adakah disebut harus ibadah di gereja? Sudah dibilangin ya. Iman Kristen tidak sama dengan Islam. Pertanyaan dulu, di zamannya Muhammad emang sudah ada masjid? Ya? Sudah ada masjid kah? Sholatnya di mana? Dalam hadis itu meriwayatkan Muhammad itu suka sholat di kandang kambing dan mengisyaratkan di sana kan banyakan tuh kambing sama onta. Tapi si Nabi mereferensikan jangan suka sholat atau berdoa di kandang onta, karena onta itu banyakan dari setan, banyak setannya. Tapi kalau mau sembahyang lebih baik di kandang kambing, lebih bagus. Ya, jadi persoalan tentang masjid, gereja, atau tempat ibadah itu adalah bangunan fisik yang hanya kita pergunakan untuk supaya kita ini kalau misalnya panas tidak kepanasan, kalau hujannya tidak kehujanan, saudara. Itu hanyalah gedung sarana tempat untuk kita berkumpul saja untuk memuji Tuhan. Dan di dalam iman Kristen kita menggunakan gedung dan perkumpulan-perkumpulan antara sesama umat Kristen adalah menyatukan hati kita untuk melantunkan pujian, doa, menaikkan doa dan pujian terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kenapa umat Kristen bersatu untuk menaikkan pujian dan doa? Karena kami sangat tahu kenapa kami harus memujinya. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang sangat peduli, Tuhan yang betul-betul nyata, real, Tuhan yang hadir, Tuhan yang tidak cuek-cuek bebek ketika tahu bahwa manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Dia sudah datang ke dunia, mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia, memberikan jalan dan kebenaran dan hidup untuk bisa kita sampai kepada Bapa di sorga. Dan disitulah kami selalu menaikkan ucapan syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kan gitu. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkaulah yang layak dipuji dan disembah. Itulah tujuan dalam iman Kristen, dalam bangunan gereja. Ya, dan juga ya, tujuan kami adalah menikmati sajian-sajian makanan rohani, yaitu pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada manusia.
Ya, contoh begini. Dalam iman Yahudi, kita selalu mendengar, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Lalu Yesus berkata kepada manusia, mengatakan dalam pembaharuan hukumnya adalah, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, kalau Zulkifli tadi bertanya, apa yang diajarkan Yesus? Apakah Kristen itu adalah ajaran Yesus? Tunggu dulu. Cuma tahu nggak apa yang diajarkan oleh Yesus? Apakah Yesus mengajarkan berpoligami? Apakah Yesus mengajarkan untuk bencilah istrimu atau hianatilah istrimu? Atau pukullah istrimu? Ya, enggak kan? Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Orang yang punya EQ-nya di atas 78, di atas 80 akan memahami kalimat ini. Tetapi karena berhubung kalian adalah umat-umat yang sumbernya itu dari batu, ya, jadi nggak paham tentang kasih kepada sesama manusia. Kalian istrinya sendiri aja tidak dikasihi. Katanya istri itu kalau cemburu harus ditahan demi surga. Kalau suami kepengen lagi dengan wanita lain, harus memberikannya, harus meridhoinya supaya dapat surga. Itu bukan sifat kasih, ini adalah pembodohan. Itulah ajaran yang dibawa oleh Muhammad, dan ini berbeda jauh dengan ajaran yang dibawa oleh Yesus Kristus, saudara. Ya, jadi kalau kau bertanya, apakah Kristen itu ajaran Yesus? Maka tadi saya sudah sampaikan, Kristen itu adalah nama lain daripada pengikut Kristus. Ya, itu bukan ajaran. Kristen itu adalah lain kata daripada pengikut Kristus. Tapi pengajarannya Yesus adalah menuju kepada moral. Kalau moral di sini, kita bicara tentang kehidupan realita dengan yang kelihatan, saudara. Makanya kenapa hukum Musa, ya, itu mengatakan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Lalu kenapa ini bisa distandarkan menjadi satu hukum yang menyangkut daripada segala hukum di dunia ini? Karena hukum ini adalah memberitahukan kepada manusia supaya kita paham bagaimana kamu bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sementara yang kelihatan saja kau tidak bisa mengasihinya. Hukum kasih kepada sesama manusia. Istri itu juga manusia, tetapi menurut Islam istri itu setara dengan hewan. Boleh dipukul, boleh diperkosa perasaannya, ya, digolongkan menjadi mayoritas neraka kalau tidak tunduk kepada suaminya. Entah suaminya itu mau salah mau apa, harus tunduk. Ini kan kekacauan yang luar biasa, saudara. Tapi pede sekali, seolah-olah punya ajaran yang paling benar. Ya, belum lagi ajaran wahyu dari langit, gaulilah wanita mana saja yang kamu sukai dan yang kamu ingini, dan menggauli wanita yang sudah kamu cerai, tidak ada dosa bagimu. Wow, ini mengerikan sekali. Kok ada ayat seperti ini? Apakah Yesus mengajarkan begitu? Kalau Yesus mengajarkan gaulilah wanita mana saja yang kamu sukai, saya nggak mau saya jadi pengikut Kristus, saudara, nggak mau. Tapi puji Tuhan, kenapa saya bangga dengan Yesus? Saya bisa mengatakan, kudus-kuduslah Engkau Tuhan. Ya, ketika dia datang sebagai manusia saja, dia tidak menggunakan prerogatifnya sebagai Allah itu untuk menyenangkan kedagingannya, tidak. Yesus walaupun dalam kemanusiaannya menunjuk diri bahwa dia adalah sosok yang sempurna, yang tidak bisa melekat dengan dosa, yang tidak bisa melakukan dosa. Ya, hanya mulut umat Islam itu terlalu kejam terhadap Yesus. Ya, biarlah intinya, saudara, apa yang kita tanam itu juga yang akan kita tuai. Perkataan jahat mereka terhadap Yesus bukan hak kita untuk menghakimi.
Gak harus kita terus mengatakan dia harus dilaporkan polisi supaya dipenjara hanya gara-gara dia menghina Yesus. Tidak perlu saudara. Kita doakan mereka supaya mereka sadar sebelum mereka mati. Tapi ketika mereka sudah mati, itu urusan dia. Ya, kalau hari ini mereka masih terus percaya diri mengatakan Yesus begono begini dan lain sebagainya, silakan. Kami umat Kristen tidak baperan. Kami hanya mengingatkan supaya saudara sadar bahwa sesungguhnya ya yang layak diteladani adalah Yesus, bukanlah Muhammad. Saya jujur sebagai wanita saudara, saya melihat sosok Muhammad. Kalau mungkin saya dulu sebagai Islam saya sangat bangga. Kenapa saya sangat bangga? Karena saya tidak tahu ayat-ayat dan kelakuan-kelakuan Muhammad dalam kitab saya. Saya hanya mengetahui tentang Muhammad itu hanya sebatas dari apa kata ustadz saya. Ya, tapi ketika kita membaca suatu datanya, ternyata Muhammad tidak sesuai dengan ekspektasi pikiran kita. Kalau saudaraku muslim atau muslimah di sini masih bangga menjadi pengikut Muhammad, saya undang dengan sangat terhormat, silahkan naik di room saya, silahkan buktikan bahwa Muhammad adalah sosok yang layak diikuti. Mari, saya sangat berharap di situ kalau ada saudara muslimah ya ingin masih merasa bangga bahwa Muhammad layak diikuti dan dia menjadi nabi yang sangat mulia, suci, tidak punya dosa dan dia tidak pernah berbohong. Saya tunggu saudaraku ya, dengan sangat-sangat harap. Baik saudaraku, lanjutkan kembali. Pendeta tak ada, pastor tak ada. Jangan bersunat tak ada, makan babi tak ada. Nah ya. Jadi kalau misalkan dia mengatakan bahwa apakah Yesus sunat, kenapa kalian tidak sunat? Yesus tidak makan babi, kenapa kalian tidak makan babi? Tapi apakah Zuma mengetahui di situ bahwa Yesus mengatakan bukan yang masuk ke mulutmu yang menajiskan kamu, tetapi yang keluar yaitu apa? Sesuatu sampah yang tertanam di dalam hati, pikiran buruk ya, rasa benci, kebencian di dalam hati, lalu kemudian kita luangkan dalam ucapan maupun perbuatan. Itulah yang sebenarnya yang menajiskan orang. Artinya secara tidak sadar bahwa tubuh kamu adalah najis. Kenapa tubuh kamu najis? Karena kamu menyimpan kebencian, kamu menyimpan dendam, kamu menyimpan rasa jahat di dalam hati kamu. Itulah yang menajiskan kamu dan seluruh tubuhmu adalah najis. Itu yang dikatakan Yesus maksudnya. Tapi kalau cuman hanya makanan masuk ke dalam mulut, itu akan keluar ke jamban. Artinya tidak pengaruh sama sekali dengan dosa. Ya, kalau orang-orang Yahudi memang mereka masih membiasakan mereka tidak makan babi karena mereka masih memegang tradisi. Mereka mengingat sejarah di mana Tuhan telah membawa bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan dengan perjalanan yang cukup memakan waktu. Sehingga saudara, dalam peristiwa itu adalah mengandung sejarah yang mereka ingat-ingat sebagai peristiwa yang nyata pada nenek moyang mereka. Dan itu terus diceritakan ke anak cucunya terusan sehingga mereka terus masih mempraktekkan hal itu saudara. Ya, sebentar saya minum dulu ya. Nah itu sebenarnya. Dan orang-orang Yahudi itu justru sering sekali dikritik sama Yesus. Dan orang-orang Islam ini harus memahami, kami ini sangat tahu kitab kami. Kitab perjanjian lama, kitab perjanjian. Jangan lagi kalian mengatakan itu kan kitabnya Yahudi, itu kan kitabnya Yahudi. Loh, justru kamu harus sadar. Ketika Quran kamu menyebut Taurat, semestinya Taurat juga ada tersimpul di situ supaya jangan ada dusta di antara kita.
Jangan Islam hanya ujuk-ujuk mengatakan membenarkan Taurat dan Injil, tapi Taurat dan Injilnya tidak disertakan. Kemudian ketika Taurat dan Injil masih ada pada kami, lalu kalian mati-matian mengatakan itu Taurat dan Injil itu sudah dipalsukan, bukan itu maksudnya. Nah, kenapa kalian bilang begitu? Karena ternyata dalam faktanya Al-Quran sama sekali tidak membenarkan Taurat dan Injil. Fakta yang tidak bisa ditolak adalah Al-Quran justru adalah pengubah Taurat dan Injil. Bahkan Al-Quran telah meniadakan hukum Taurat dan Injil, saudara. Di sini ada Islam yang mau membantah kata-kata saya akan buktikan bahwa Al-Quran itu telah membenarkan Taurat dan Injil. Saya tunggu. Oke? Nah, saudara-saudaraku, jadi kalau Injil, kenapa harus ada perjanjian baru dan harus ada perjanjian lama? Kami rangkum sebuah Alkitab. Ya, jadi apa yang dikatakan dalam kisah perjanjian baru ini ada kaitannya dengan perjanjian lama. Jadi kalau misalnya kita bicara Yesus adalah yang dinubuatkan bla 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 segala macam dalam perjanjian lama, tentu referensinya harus disatukan supaya tidak ada dusta di antara kita. Itu baru fair. Ya. Lalu kemudian Islam harus tahu bahwa Taurat dan Injil itu bukan diturunkan tulisan Tuhan dari langit kemudian diturunkan di bawah malaikat kiprit menjadi buku. Enggak gitu, saudaraku. Ini beda cerita. Maka kenapa kami tidak pernah mengklaim bahwa Alkitab itu tidak pernah berubah satu kata pun, itu enggak pernah begitu kami. Bahkan informasi di dalam perjanjian lama, ada si ini mengatakan kadang-kadang bicara hari aja bisa beda. Si ini menyaksikan hari ke-17, si itu menyaksikan hari ke-18. Ada perselisihan hari cara mereka menulis. Karena masing-masing ini orang berbeda-beda orang. Ini justru pembuktian bahwa Alkitab bukan rekayasa gitu loh, teman-teman. Ya. Jadi orang pada saat itu ya di daerah tertentu misalkan ini kan misalnya saya tadi mendengar si ini begini dia tulis begitu ya. Nah, kemarin tuh si hari ini menjelang malam itu berarti harusnya sudah tanggal sekian. Enggak lah, masih tetap tanggal sekian. Nah gitu loh, sebenarnya itu berselisih hari. Padahal kalau misalnya kalau kita menjelang sore ke malam itu sudah berubah hari, berubah ini kan biasanya. Tapi ada orang yang masih menganggap sama kayak gitu loh. Sebenarnya begitu. Jadi informasi-informasi yang memang berdasarkan fakta, bukan direkayasa gitu ya. Nah, jangan sampai kayak Islam ini banyakkan mengklaim penyempurna tetapi nggak ada bukti penyempurnanya di mana. Terus bilang katanya Al-Quran tidak pernah berubah-berubah. Loh, kamu punya nggak mushafnya Al-Quran yang asli, originalnya kayak mana? Emang ada dulu tulisan Al-Baqarah gitu, emang ada tulisannya begitu. Al-Fatihah, emang ada begitu? Mushafnya Al-Quran asli emang ada begitu? Nggak ada. Nah buktinya nyangkut tuh di Quran, ya kan? Nah gitu saudaraku ya. Apa sih yang tidak bisa disingkap ini sekarang ini? Jadi kalau Islam itu jangan kebanyakan ngeklaim, saudaraku. Koreksi dulu isi Quranmu. Kalau memang Al-Quran itu dikatakan udah kitab yang paling benar, ya udah nggak usah usil gitu loh. Masalahnya Islam ini terlalu usil diri. Orang menceritakan tentang Isa saja di dalam Quran itu amburadul gak jelas, masih mempersoalkan Yesus di dalam kitab kami. Saya kadang-kadang saya berpikir, ini umat satu ini kapan ya dia sadar ya? Karena saya kayak jengkel banget teman-teman. Ini aduh, kenapa sih kalau menjadi umat Islam itu barbar gitu? Ya, apalagi melihat fakta sekarang ya mengenai tentang Iran. Apalagi ngomongin tentang Israel. Wah, mereka kalau udah ngomong Israel tuh pokoknya udah anti banget. Makanya sengaja teman-teman saya sekarang tuh bikin lagu tuh Sema Israel. Ini agak sedikit mereka itu nggak tahu kepanasan apa marah, mereka biarkan saja. Saya sedikit kasih begitu biar mereka mikir. Ada yang komentar dari mereka ya, katanya saya dulu benci Iran karena Iran itu Syiah membantai orang Muslim Sunni gitu kan. Tapi karena berhubung dia
ingin membantai, membinasakan orang Yahudi, orang Israel, maka saya jelas akan dukung Iran. Ini kan kegilaan luar biasa. Ada agama yang sudah mengajarkan kebencian terhadap Israel tuh, ke ubun-ubun mereka tuh udah dari sononya. Itu saya kadang bingung, alasannya apa? Alasannya apa? Teman-teman, kalau kalian bicara konflik tentang Palestina, kapan Palestina berdiri? Anggaplah kamu setarakan dulu dengan nabi kamu. Apakah di zaman nabi kamu itu sudah ada Palestina berdiri? Ayo ini dulu, mikir dulu. Kalau belum, kalian harus tahu akar dari kebencian umat Islam terhadap Yahudi itu karena kitab kamu. Nabi kamu ngamuk gara-gara orang Yahudi tidak mau beriman kepada Muhammad. Itu awalnya sebenarnya, saudara-saudaraku, dengarkan baik-baik. Jadi sebelum ada konflik tentang Palestina, Nabi kamu sudah mengajarkan kebencian terhadap Yahudi. Jadi kalau sekarang Yahudi mau benar pun akan tetap dibenci sama Islam, karena Islam sudah mengajarkan kebencian dari ngejeprot lahir. Balik lagi saya mempertanyakan, Allah kalian ini Tuhan apa? Simbolis ini. Ya, gak mungkin ada Tuhan itu membenci suatu umatnya sendiri tanpa alasan, saudara. Hanya gara-gara tidak beriman kepada Muhammad, lu kok bisa benci? Ini kocak gak, saudara? Jangankan orang Yahudi, banyak orang seluruh dunia juga gak suka sama Muhammad. Terus kenapa hanya orang Yahudi yang dibenci? Karena pada saat itu kan Nabi kan hidup sama orang Yahudi, Fatimah. Kenapa orang Yahudi tidak percaya sama Muhammad? Mereka punya otak, itu jawabannya. Orang Yahudi punya otak. Dalam hukum Taurat moralnya terlalu tinggi, sudah mengajarkan jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan mengingini hambamu, budakmu. Lah Muhammad justru mempraktekkan itu semua. Ya orang Yahudi ya emoh toh ya. Iya, betul enggak? Masuk akal enggak orang Yahudi menolak mengikut Muhammad? Karena justru Muhammad mempraktekkan kebalikan daripada hukum Taurat itu sendiri. Saya sendiri pun sekarang sudah menjadi Kristen, saudara. Saya kadang-kadang, ya ampun Tuhan, terima kasih, saya sudah menjadi pengikutmu ya Yesus. Saya enggak ngikut Muhammad lagi. Lah kok gitu, Fatimah? Iya. Saya sebagai perempuan, saudara, kalau tetap menjadi Islam, saya hanya menjadi korban laki-laki saja. Saya akan menjadi korban, perasaan saya harus dikorbankan. Ya, manusiawi saya harus dikorbankan. Kesenangan saya harus dikorbankan. Emang manusia nggak boleh senang? Coba senangnya di Islam, orang-orang pakai cadar-cadar itu senangnya di mana? Orang pakai hijab wajib harus, orang ini senangnya di mana? Ya gitu, saudara ya. Panas pun harus dipaksa, gerah-gerah pun harus dipaksa. Ini kan nyiksa terus ini namanya. Ya kecuali memang lama-lama, tapi gini deh teman-teman. Jadi kalau kalian, kami sebagai umat Islam, saya dulu juga gitu kok. Aku pernah berhijab soalnya. Jadi aku juga udah pernah biasa ya. Tadinya nggak biasa berhijab, terus lama-lama biasa berhijab. Sudah biasa juga. Tapi apa? Sudah terbiasa menghirup keringat sendiri, sehingga keringat itu seolah-olah wangi buat diri kita. Nah itu yang betul. Tapi itu akan menyiksa orang lain. Kita hanya belajar untuk apa namanya ini, hanya belajar untuk membiasakan dengan kebauan itu aja sebenarnya, itu ya. Itu aja sebenarnya. Itu menyiksa sebenarnya. Kenapa wanita harus ditutup-tutupi sedemikian rupa? Kenapa? Di daerah tropis panas begini, leher harus ditutup, leher terbuka aja masih keringetan, saudara. Bayangin. Masih mending leher terbuka keringetan, kalau kena angin masih ada seriwing-seriwingnya keluar, anginnya nggak ngedap gitu. Lah kalau ditutup,
nyendap di dalam. Semua basah kuyup. Nah, ketika basah kuyup, keringatnya nempel di kain, akhirnya lama-lama kebal, bau, dan baunya itu keluar gitu loh. Itu yang tidak disadari saudara-saudara kita yang di Islam ini. Mereka percaya diri dengan hijab. Ini kan ini perintah Allah, ini kan perintah Allah. Coba selidiki dulu. Ya sebenarnya perintah Allah itu apa sih? Sampai dibela-belain harus damai dengan keringat sendiri, ya. Apa? Itu kan katanya Islam itu harus percaya dengan hadis. Apa asbabun nuzulnya hijab itu apa turun itu? Itu kan ceritanya Saudah lagi boker diintipi sama Umar. Karena memang di padang gurun itu kan kalau orang boker tuh sembarangan di padang gurun, kayak kucing itu loh teman-teman. Lagi itu gali gundukan, habis itu nanti dikubur gitu kan. Habis itu ya kayak gitu dia kelihatan kemana-mana itunya. Makanya si Umar itu meminta Muhammad supaya menurunkan ayat berhijab, kayak portable itu kakus sekarang gitu kan. Itu dulu. Makanya kenapa hijab tuh harus orang sana itu harus menutupi ini sampai ke bawah, dari atas sampai ke bawah gitu. Bukan hijab model sekarang pakai celana jeans, kaos street baru hijaban. Enggak gitu. Ya, hijab yang dimaksud itu tuh yang terburai dari atas ke bawah, karena itu portable sebenarnya, kakus portable sebenarnya. Itu kalau menurut hadis, keterangan hadis. Karena Islam kan katanya kan harus tahu ini asal usulnya dari mana sih ayat ini turun. Ya kan kalau hadisnya kita baca itu dari si Umar, karena si Umar ngintilin si Saudah lagi boker. Ya, baru turun hijab. Jadi terus kemudian katanya pakai hijab itu untuk apa? Supaya mudah dikenali katanya. Kalau hijabnya hitam semua, terus pakai cadar, matanya doang kelihatan semua, mudah dikenali gimana? Apa nggak kebalikan itu? Saya kadang bingung. Pantesan pikiran umat Islam itu kalau rata-rata kalau dilihat itu kebanyakan kayak kebalik gitu loh. Ya, kayak kebalik yang mereka pikirkan tuh kayak kebalik. Misalkan kayak gini nih ya. Hamas sudah jelas-jelas sudah membantai bangsa Israel duluan gitu ya. Nanti playing victim nanti karena bangsa Israel menzalimi orang-orang Palestina, mereka membantai kayak gitu-gitu loh teman. Jadi otak mereka ini memang udah nggak waras, udah kebalik dalam pikiran mereka. Ya, sama dengan hijab itu turun supaya mudah dikenali kan gitu kan, menurut Quran itu kan. Pertanyaannya, kalau orang pakai hijab menjulur dari atas kepala sampai ke bawah, cuma matanya doang kelihatan, bagaimana orang bisa mudah memahami? Kebalik gak sih? Ini Allah saja membuat ayat turun aja kok kayak begini. Aduh, kalau ada Allah di depan saya mau tanya, ya Allah gimana sih Allah? Masa orang kalau berhijab ditutupi dari atas sampai ke bawah supaya mudah dipahami, supaya mudah dikenali, ini gimana gitu loh. Kalau Allah ada di depan saya akan bertanya begitu. Kira-kira menurut kalian Allah akan jawab apa? Coba Slim, Allahmu kira-kira di depan saya tanya begitu, kira-kira Allah kamu jawabnya apa? Saya tanya begitu. Bagaimana di Quran mengatakan hijab diturunkan supaya mudah dikenali? Nah, saudaraku, nah ini loh yang harus dikoreksi itu kitab kalian sendiri. Jangan fokus menyerang iman Kristen kayak si Juma ini. Peringati si Juma ini. Selama terus-terusan kalian itu membiarkan si Zumah anjing rabies ini selalu kata-katanya terlalu liar ya terhadap kekristenan, ya kami akan melakukan hal ini saudara, supaya sadar sedikit apa yang harus kalian renungkan, di bagian mana yang harus kalian teliti dan telaah. Salah satunya tadi mengenai hijab, ya, mengenai sunat, mengenai sholat 5 waktu beserta rakaatnya, mengenai puasa 30 hari, mengenai Idul Fitri, semua tidak ada di dalam Quran. Oke, lanjut. Semua yang Kristen lakukan, prosesi lahir dan batinnya Kristen, sedikit pun tidak pernah menyentuh hakikat pengajaran Yesus kepada Bani Israel. Tanya itu semua, lalu Anda pertanyakan, sebenarnya saya Kristen ini ajaran siapa? Oke, saya mau tanya, apakah Yesus mengajarkan diwajibkan kamu harus sunat? Kalau nggak sunat kamu masuk neraka? Ada nggak jumpret? Ada nggak? Nggak ada.
Terus poin pengajaran Yesus itu tentang apa? Ada tahu nggak ini Islam? Apa yang diajarkan Yesus? Kan saya bilang tadi, ya, Yesus itu menuju kepada moral. Kenapa moral ini harus dikedepankan daripada agama? Kalau agama itu tidak membawa moral itu lebih tinggi, jauhkan agama, lebih baik gak usah beragama. Yesus saja mengkritik orang-orang Yahudi yang sabat karena mereka menyalahi tentang sabat. Sabat aturan untuk manusia, ini manusia untuk sabat. Sama kayak kalian Islam. Agama ini aturan untuk manusia, ini kebalik, manusia untuk agama. Moral dikebelakangin. Hanya orang-orang bisa menista agamanya, orang itu demi agamanya bisa membunuh orang demi agama. Kan kebalik ini. Aturan agama bisa memberikan moral yang tinggi. Bagaimana caranya kita menghadapi orang-orang yang suka menghina agama kita? Ya kita nggak boleh membunuh. Lah ini malah enggak, membunuh demi agama, kan kebalik. Aturan agama untuk manusia, manusia untuk agama, ini yang kebalik. Ya. Nah, Yesus ajarannya beda. Yesus mengatakan kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berat gak? Berat. Kenapa Yesus bisa mengatakan gini? Karena dia praktek. Walaupun umat ini belum tentu sanggup semuanya bisa mempraktekkan ini, saudara, setidaknya role model kami itu telah praktek. Jangan kayak Muhammad. Coba ke Muhammad yang diajarkan yang baik yang mana? Di dia sendiri aja prakteknya begitu. Jangan bilang Muhammad suka perang, suka membunuh, terus umatnya nggak boleh ngebunuh. Nggak ada ceritanya itu. Kalian beriman kepada siapa? Orang nabi kalian tukang perang? Hah? Nabi kalian tukang perang bukan? Slim. Nabi kalian istrinya berapa? Nanti ngamuk pula. Ini kan saya bingung karena si Islam ini ngamuk ketika siapa tuh murtadin, siapa tuh waktu itu bilang katanya karena Nabi saya masuk Kristen meninggalkan Islam alasannya karena Nabi saya dulu tukang kawin. Marah ngamuk. Nabi itu menikahi banyak istri itu bukan karena nafsu katanya. Ya iya mau bukan karena nafsu kayak, tapi yang jelas kan istrinya banyak tukang kawin bukan? Ya jangan bilang tukang kawin itu kan alasan dakwah Fatimah. Ya pertanyaannya emang dakwah syaratnya harus kawin banyak? Ngomong apa lagi? Mau bela apa lagi? Itu fakta, udah nggak usah di kuel, nggak usah. Itulah faktanya. Ya. Yang harus menjadi perenungan adalah kapan kalian sadar ini adalah sesuatu yang real, nyata di depan kalian, supaya kalian ini tahu punya mata harus bisa melihat, punya telinga harus mendengar, punya otak harus mikir. Ya. Kalau kalian tidak bisa memanfaatkan ketiga indera itu, saudara terlambat loh nanti loh. Nah, balik lagi kepada pemikiran Islam ini. Islam berpikir nanti setelah mati nanti baru ada pengampunan. Waduh, buset. Saudaraku, saya ingatkan. Mau kamu mau ngatakan karena konsep iman Islam memang begitu Fatimah, ndak ada. Quran kamu nggak ngomong kayak gitu. Allah kamu nggak pernah ngomong kalian tuh di neraka sementara. Nanti ditiriskan ke surga, gak ada. Jadi kalau ada doktrin yang mengatakan umat Islam nanti dosanya dihisap dulu di neraka sementara baru masuk surga, nanti hati-hati kalian ya, hati-hati. Saya ingatkan sekali lagi, hati-hati kena prank kalian. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya.
Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Najwa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5, 10, tapi bisa juga 7 tambah 3, lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad
atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad, dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Kalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan Nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para Nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan
kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyyin, artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang
Pemikiran mereka belum sampai dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu, umat manusia tidak memerlukan lagi kepada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Saul bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaibar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali, akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazib Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab
Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir?" Beliau menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, "Diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj." Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." Kedelapan, darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang kesembilan, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Jar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal.
Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya.
Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, dua gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut dua rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran
mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng. Menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya. Sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya.
Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran
itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka, teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca, teman-teman. Yang penting dibaca saja. Itu adalah sebuah amal baik. Nah, teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi, teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani, teman-teman. Sebagai contoh, teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet-apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu, teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan, teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi, teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi, teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad, teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain ya. Ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya.
Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafir Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad, bilang bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini, teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya, teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad, teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua,
lantaran di barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lain ya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering mendebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan, tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warraq, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulat Tuhan, dalam praktiknya yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Ate Laat Fa Amniate Keskharar, yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasem Bangladesh, Syarek Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru.
Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bat Ye'or telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrem ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot, atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.